Pengkhianatan di malam pertama. Bab 8. Jadi, kamu menjadi pembina dalam kegiatan kampus di akhir pekan ya? Suara Abi yang berasal dari belakang menghentikan langkah kaki Dewa dan menuju ke gedung kantor. Setelah menghabiskan jam makan siang di kafe, dia itu spontan menoleh. Abi tampak mendekat hingga dalam posisi saling berhadapan. Iya, memang kenapa? Tanya Dewa terdengar santai. Kamu keberatan, kadangmu juga akan sana. Gak apa-apa, kalau kau jadi pembina di sana, asal ingat saja, embun di sisi apa? Dewa pasti tertawa lantang jika tidak sedang berada di kantor. Pria itu terkekeh sambil menggelengkan kepala. Ucapan Abi terdengar sangat menggelitik perutnya. Istri yang kamu hianati di malam pertama maksudnya. Sindiran pedas dari Dewa berhasil menyulut emosi Abi. Pria itu mengepalkan dua tangan geram. Hanya dalam hitungan detik, kepala tinjunya yang keras sudah melayang tepat di wajah Dewa, membuat pria itu di hadapannya mundur satu langkah, sambil mengusap bibirnya mengeluarkan darah. Jaga omong kamu, bagi Abi. Tak terima dengan perbuatan lancang Abi, Dewa merangsek maju, membalas dengan menendamkan tinjunya di tempat yang sama. Tak puas, ia tambahkan di sisi lain di wajah Abi, lalu mencengkram kerak meja hingga kusut. Kamu jaga sikap, kau pikir embun itu mainan? Teriak Dewa penuh amarah. Perkelahian pun tak terhindarkan. Beruntung beberapa tugas keamanan yang berjaga di depan lobi segera melerai. Keduanya sama-sama dikuasai amarah dengan wajah yang sama membarnya. Tolong, jangan buat keributan di sini, Pak. Ucap pria berseragam navy yang megangi tubuh Abi. Bapak cuma salah paham. Dewa melepas tangan kokoh dua orang petugas keamanan yang bekuk tubuhnya, lalu mengusap bagian kemeja yang kusut. Kemudian berlalu begitu saja, meninggalkan Abi dan beberapa petugas keamanan. Sedangkan Abi masih terpaku di tempat, bukan karena sakit yang ditinggalkan oleh kolam tinju Dewa, melainkan amarah jika memikirkan embun akan keluar kota bersama pria itu. Waktu menunjukkan pukul 7 malam ketika Abi di rumah. Melewati ruang tengah, pria itu menoleh kanan dan kiri. Dia mencari keberadaan ayah dan ibunda yang biasanya menghabiskan waktu di ruang televisi. Ia tak ingin ayah atau bunda melihat lebam di wajahnya. Selain karena takut bunda akan marah, ia juga takut ayahnya akan khawatir jika tahu dirinya terlibat keributan. Abi baru bernapas lega setelah tak mendapati kedua orang tuanya di ruang televisi. Sepertinya ayah dan bunda sedang di kamar. Abi pun percepat langkah menuju kamar. Embun tampak sedang duduk di sofa dengan buku di tangannya. Wanita itu seketika menoleh saat pintu kamar terbuka, memunculkan sosok suaminya. Muka kamu kenapa, Mas? Lebam merah begitu? Embun tampak khawatir, namun tak menunjukkan ekspresi berlebihan. Oh, ini. Abi mengusap bagian wajah yang mendapat jejak dari Dewa. Gak apa-apa, tadi ada yang sok jago di kantor. Kau berkelahi? Tanya Embun lagi. Abi meringis sambil menganggukkan kepala. Pria itu segera menutup pintu kamar dan langsung melepas baju kemeja, hingga menyisakan kaos dalaman berwarna putih. Ia mengampaskan tubuhnya ke sofa sambil sekali menatap wajah. Aku ambilkan es buat kompres ya, tawar Embun. Baru sekali kaki Embun melangkah, Abi sudah meraih pergelangan tangannya hingga Embun hampir saja menabrak dada bidang suaminya itu. Tapi jangan harap akan ada drama saling tatap layaknya film Bollywood, karena Embun langsung mendorong dada Abi agar menjauh. Tolong, jangan bilang sama ayah dan bunda kalau aku ribut di kantor. Aku gak mau mereka khawatir, pinta Abi. Embun hanya menjawab dengan anggukan kepala, lalu beranjak keluar dari kamar. Sementara Abi berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Sialan juga si Dewa, gerutunya kesal. Namun di balik kesalahan itu, ada sedikit rasa puas dan lega, karena dirinya berhasil juga menciptakan lebam di wajah pria menyebalkan itu. Awas saja kalau diperkembang nanti. Dia mendekati Embun. Tak lama kemudian,
Embun sudah masuk balik kamar dengan bawa wadah berisi es dan juga handuk kecil. Ia letakkan ke meja dan menggeser ke hadapan suaminya. "Lebamnya kompres pakai es dia cepat hilang," ujarnya. Abi hanya melirik ke wadah berisi es dan juga handuk kecil itu, tapi tak berniat meraihnya. "Kamu gak niat mesin kompres?" Embun menarik senyum lalu menjawab, "Gak ada." Lalu tanpa permisi, meninggalkan suaminya dan duduk kembali sambil membaca buku. Abi benar-benar dibuat kalang kabut oleh sikap dingin istrinya itu. Hapes banget sih, udah bertukar dewa, sekarang dicuekin Embun. "Ini sakit loh Embun," lirik Abi. "Aku tahu juga itu sakit." Embun masih acuh-acuh, ia duduk manis dan buka halaman terakhir pada buku yang dibacanya tadi. "Tahu sakit kenapa gak butuhin kompres?" Sorot mata Embun seketika tertuju kepada suaminya. Tatapan yang tajam selalu mampu membuat Abi merinding. "Kamu juga seharusnya tahu bagaimana sakitnya hati aku melihat suami aku bermesraan dengan perempuan lain, bahkan di depanku sendiri. Tapi, apakah pernah peduli?" Abi terhenyak. Ia merasakan dadanya seperti tusuk ribuan jarum. "Maaf Bun," hanya kata itu yang dapat terucap dari Abi. Lebam di wajahnya mungkin akan hilang dalam beberapa hari. Namun rasa sakit di Embun sudah pasti membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk disembuhkan. Abi meraih selembar handuk kecil dan mengompres lebam di wajahnya dengan es. Sementara Embun masih asik dengan buku bacaannya. Ia sekali melirik suaminya yang sedang mengusap lebam di wajah sambil meringis. Wanita terdiam sejenak seperti memikir sesuatu. Lalu segera bangkit, duduk di sofa. "Sini ku bantu," tawarnya seraya mengulurkan tangan. Abi melirik Embun. "Gak apa-apa, aku bisa kok." "Aku bantu saja sini." Embun meraih handuk dari tangan Abi, lalu membantu mengusap bagian wajahnya. "Oh sakit Bun," ringis Abi ketika Embun menekan es balut handuk ke permukaan kulitnya. "Memang sakit, makanya jangan buat keributan." "Tapi jangan tekan kuat-kuat juga Kak, ini sakit loh." Embun mengembuskan napas panjang ketika Abi terus bergerak mundur, membuat menentu kesulitan mengompres wajahnya dengan baik. "Jangan mundur terus." Embun menggeser posisi ujung sofa, memberi isyarat agar Abi membaringkan kepala di pangkuannya. "Ayo sini." Abi menatap Embun penuh keraguan. "Yakin?" "Aku akan hitung sampai Belum selesai kalimat Embun, sudah dipotong lebih dulu oleh Abi. Iya, aku mau," ujarnya menaikkan dua jari. "Tapi jangan tekan kuat-kuat ya." Akhirnya Abi merebahkan kepala di pangkuan Embun. Untuk pertama kali ia merasakan sikap istrinya yang lembut, hal yang membuat jantungnya terpompa lebih cepat. Abi bahkan tak dapat mengalihkan pandangan dari wajah istrinya. Semakin tatap, Embun semakin manis walau tak ada riasan di wajahnya. "Kalau begini rasanya dunia lebih berdua. Apa kabar Tanoboa? Please jangan bangun," bujuknya kepada monster kecil yang bersembunyi di dalam celana. Kabisua menemani selama beberapa saat. Embun terfokus dengan wajah suaminya. Sementara Abi, entah pikirannya sudah terbang kemana. Menyesap aroma wangi tubuh Embun saja sudah membuatnya hilang akal. "Kamu kapan berangkat?" tanya Abi bermaksud memecah kebekuan di antara mereka. "Sabtu besok." "Oh, terusnya jadi pembina siapa?" Sorot mata Abi langsung mengarah ke wajah Embun setelah menyelesaikan kalimatnya. Ia ingin tahu seperti apa reaksi sang istri dan apa jawabannya. Apakah Embun akan berbohong ataukah hanya menyebut sebagai nama pembina dan melewatkan nama dewa? "Kak Haikal, Kak Reina, Kak Nindi, dan sama Kak Dewa," jawab Embun. Abi menitip napas dalam. Ia kenal 2 dari 4 nama yang disebut Embun. Haikal seangkatan dengannya dan Dewa senior mereka. Ketiganya pernah berapa kali melakukan kegiatan alam bersama semasa kuliah dulu. "Oh, jadi Dewa ikut rimbauan itu ya?" "Iya." "Kamu lumayan dekat dengan Dewa ya?" Pertanyaan itu membuat Embun menatap ke dalam mata suaminya. "Biasa aja."
kata Embun dengan tangan yang masih mengompres leban di wajah Abi. Menurutnya pertemanan dengan Dewa memang biasa saja. Mereka dekat sekarang hanya karena bertangga sejak kecil. Tapi sepertinya dia dirasa sama kamu, ujar Abi. Ia punya keyakinan bahwa rekan kerja sekaligus rivalnya itu memiliki perasaan lebih terhadap Embun. Memang kenapa kalau ada perasaan? Kamu keberatan? Abi mengatupkan bibir rapat-rapat. Diam adalah langkah paling aman. Salah bicara sedikit saja akan menjadi bumerang untuknya. Embun selalu punya kalimat ampuh untuk mengembungkannya. Hari yang ditunggunya akhirnya tiba. Pagi itu Embun sudah berdiri di teras rumah dengan membawa tas ransel. Ia berpamitan dengan mertuanya sebelum berangkat. Sudah siap? Kemunculan Abi dari belakang buat Embun menoleh. Sudah? Yuk, aku antar. Gak ketinggalan kan? Tanya Abi hendak memastikan. Gak ada kok. Pakaian hangat, snack, minuman, kupluk, senter, kompas, kaos kaki. Tanya Abi lagi disusul dengan anggukan kepala oleh Embun. Ada semua. Embun sedikit terheran dengan sikap suaminya. Beberapa hari ini, Abi terkesan lebih perhatian. Bahkan semalam pulang dengan membawakan makanan. Mobil pun melaju meninggalkan halaman asri itu. Baru yang menit mobil itu meninggalkan rumah, sudah terdengar vibrasi ponsel berapa kali. Namun Abi mengabaikan soal tak mendengar. Embun melirik suaminya. Ia dapat menebak bahwa orang yang menghubungi Abi tak lain adalah Fania. Bahkan saat melewati kompleks perumahan Fania, Abi tak mengenal sekalipun. Hingga akhirnya mereka tiba di kampus. Embun segera turun dan mengeluarkan barang bawaannya dari mobil. Tidak begitu jauh dari mereka, beberapa bus terparkir. Abi dapat melihat Dewa berdiri di samping satu bus bersama beberapa pria lain. Kamu di bus yang mana? Tanya Abi dengan tatapan lurus ke depan. Di bus Merpati. Kelopak mata Abi melebar mendengar jawaban Embun. Bukankah bus yang dimaksud Embun adalah bus tempat Dewa berada berdiri? Kamu satu bus sama Dewa? Tanya dengan sorot mata penuh selidik. Gak tahu, jawab Embun santai. Abi menghela napas panjang. Ia benar-benar merasa harus memasang sikap waspada. Apalagi bersama Dewa selama 2 hari penuh. Abi bahkan melupakan Fania yang ikut juga dalam rombongan mereka. Aku berangkat ya. Makasih udah ngantar. Embun, tunggu. Abi menarik pergelangan tangan istrinya, membuat langkah Embun berhenti. Hati-hati, kalau ada apa, coba hubungi aku. Embun hanya menjawab dengan anggukan kepala, baru saja akan melangkah. Terdengar suara seorang wanita memanggil nama suaminya, membuat keduanya menoleh bersamaan. Aku perlu bicara sama kamu sekarang, ucap Fania, menatap Abi dan Embun dengan ekspresi kesal. Abi melirik Embun. Sebenarnya ia masih punya banyak waktu luang, karena ini akhir pekan. Tapi bicara dengan Fania saat ini bukanlah waktu yang tepat, apalagi Dewa sedang menatap ke arah mereka. Fan, masih banyak waktu untuk bicara. Bukannya sebentar lagi kalian mau berangkat ya? Tak terima dengan sikap Abi yang belakangan ini terkesan mengabaikan dirinya. Fania mendengkus marah. Aku gak peduli, ujarnya hampir berteriak. Kamu benar-benar berubah, Abi. Kamu bukanlah Abi yang kenal dulu. Bahkan kamu gak menjawab telepon dari aku. Dan semua ini karena perempuan itu. Fania menunjuk ke arah Embun. Melihat kemarin Fania yang meletup-letup, Abi memilih menyembunyikan Embun di belakang punggungnya. Sekarang, kau pilih aku atau Embun? Abi terdiam beberapa saat, dan Embun dapat merasakan erat genggaman suaminya itu. Abi menarik napas dalam sebelum berkata, Fat, aku rasa hubungan kita udah gak sehat. Atau lebih baik kalau kita akhiri saja. Mendadak bola mata Fania dipenuhi cairan bening. Ucapan Abi seperti sambaran petir baginya. Bersambung.